Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki. Saya Yasmin. Saya Mikaela. Saya Naura. Saya Anusya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah dan tokoh-tokoh angklung yang akan dijelaskan oleh Yasmin dan Irdu. Sejarah angklung. Sebelum Indonesia mengenal pengaruh Hindu pada kira-kira abad ke-5 Masehi, angklung diyakini sudah ada. Angklung ditemui di pulau di daerah Sumatera Selatan dan Kalimantan. Meskipun merupakan alat musik tradisional berasal dari Jawa Barat, tercatat sejarah penggunaan angklung di Jawa Barat sendiri dimulai pada masa Kerajaan Sunda, yaitu pada sekitar abad ke-12 hingga ke-16. Permainan angklung pada era itu dilakukan demi pemujaan terhadap Nyai Sri Pohaci sebagai lambang dari Dewi Sri, yakni Dewi Kesuburan atau Dewi Padi. Selain untuk pemujaan, kisah yang tercatat dalam Kidung Sunda juga mengungkap bahwa alat musik ini dimainkan untuk memacu semangat prajurit saat peperangan. Meski kegunaannya sangat berbeda dengan saat ini, angklung masih digunakan sebagai alat musik untuk beragam pertunjukan. Misalnya, pertunjukan angklung dilakukan oleh Daeng Soetigna, seorang tokoh angklung nasional pada perundingan Linggarjati pada tahun 1946 setelah proklamasi. Saat ini, Daeng sendiri dikenal dengan julukan Bapak Angklung Indonesia yang berhasil menciptakan alat musik itu dengan tangga nada intonasi yang bisa dimainkan dengan harmonis bersama alat musik lainnya. Sang murid, Ujo Ngalegana, pun melanjutkan upaya Daeng melestarikan angklung. Ujo sendiri dikenal sebagai pendiri tempat wisata seni budaya unggulan bernama Saung Angklung Ujo di Bandung. Ujo pun mempromosikan penggunaan angklung secara luas dalam pendidikan musik Indonesia. Saung Angklung Ujo sendiri didirikannya pada tahun 1992 sebagai pusat pembelajaran dan pertunjukan angklung. Saat ini, Sau dioperasikan oleh keluarga dan anak-anak Ujo yang masih terus aktif mempromosikan angklung dan beragam kesenian lainnya, khususnya dari Sunda. Tak hanya mengajar kelas, musik, dan tari kepada siswanya, Ustadz Sau ini juga menampilkan pertunjukan wisata bambu spray. Setiap harinya, yang merupakan rumah bagi pabrik kerajinan bambu yang membuat souvenir bambu dan instrumen angklung berkualitas tinggi. Hingga akhirnya, Ujo juga sangat aktif berupaya menjangkau desa-desa dan sekolah-sekolah demi menyebarluaskan budaya angklung dan akhirnya mendapat dukungan untuk pendidikan angklung dari pemerintah. Tokoh-tokoh angklung. Dua tokoh yang berperan dalam perkembangan angklung di Jawa Barat adalah Daeng Sutikna sebagai Bapak Angklung, diatonis, kromatis, dan Ujo Ngalagena yang mengembangkan teknik permainan berdasarkan laras-laras elok dan salendro. Pada tahun 1938, Daeng Sutikna menciptakan angklung dengan tangga nada diatonis. Angklung inovasi Daeng Sutikna tersebut berbeda dengan angklung pada umumnya yang berdasarkan tangga nada tradisional velop atau salendro. Inovasi inilah yang kemudian membuat angklung dengan leluasa bisa dimainkan harmonis bersama alat-alat musik barat. Bahkan bisa disajikan dalam bentuk orkestra. Sejak saat itu, angklung semakin populer, hingga akhirnya PBB melalui UNESCO pada November 2010 mengakuinya sebagai warisan dunia yang harus dilestarikan. Setelah Daeng Sutikna, salah seorang muridnya, Ujo Ngalagena, meneruskan usaha sang guru mempopulerkan angklung semuanya dengan jalan mendirikan Saung Angklung di daerah Bandung. Hingga hari ini, tempat yang kemudian dikenal sebagai Saung Angklung Ujo tersebut masih menjadi pusat kreativitas yang berkenaan dengan angklung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.